Sutra Trata yang menakjubkan bab 1 pendahuluan. Shin Pasyang Sutra Tratai episode 43 yang Arya Maha Kasyapa. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus senantiasa introspeksi diri agar batin dapat memperoleh keleluasaan. Terlebih dahulu harus melepaskan keinginan dan kenikmatan. Jika di dalam batin masih serakah akan keinginan dan kenikmatan, maka batin tidak akan memperoleh keleluasaan. Sehingga untuk dapat menghapus keinginan dan kenikmatan, harus meninggalkan kemelekatan terlebih dahulu, baru dapat terlepas dari penderitaan maupun kebahagiaan. Dan tidak ada lagi keserakahan. Jika kita hanya takut menderita tetapi masih melekat pada kesenangan, jika demikian maka masih terdapat keserakahan. Maka kita mempelajari ajaran Buddha, terutama sebagai praktisi spiritual, kita harus belajar sampai batin memperoleh keleluasaan. Dapat dikatakan pada era Buddha di antara murid-muridnya masih banyak yang terjerat oleh sebab dan kondisi seperti yang kita bahas sebelumnya. Ajinata Kaundianya. 5 orang ini mulai dari Sang Buddha mencapai kebudahan dan membabarkan Dharma dapat melengkapi Triratna. Kelima orang ini adalah pemimpin dari kelompok Sangha. Adanya monastik adalah dimulai dari kelima orang ini. Sebenarnya kelima orang ini sebelumnya sudah pernah dibahas sebab dan kondisi mereka. Selain kehidupan ini, semua tinggal di istana sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Sebenarnya di kehidupan lampau sudah pernah. Pada zaman kuno sama juga ada musim kekeringan, negara miskin, panen gagal, dan rakyat menderita kelaparan. Beberapa orang pergi ke laut untuk mencari ikan. Tiba-tiba ada seekor ikan yang sangat besar terdampar di pantai oleh ombak besar. Saat itu ada 5 orang yang sedang memperbaiki perahu mereka di pantai. Melihat ombak besar datang, mereka segera kabur, lari menjauh. Tunggu setelah ombak surut, mereka dapat melihat dengan jelas ikan besar tersebut. Mereka bergegas datang untuk melihatnya. Kelima orang ini mendengar ikan itu berbicara. Sekarang dunia sedang dilanda kelaparan dan kekeringan. Begitu banyak orang yang kelaparan. Jika kalian dapat memberikan pengumuman kepada penduduk desa dan meminta semua orang untuk datang dan mengambil dagingku, akan dapat menghilangkan rasa lapar mereka untuk sementara waktu. Tunggu sampai saat langit turun hujan, membasahi tanah, benih akan tumbuh secara alami dan akan ada panen yang melimpah. Nah, kelima orang itu merasa sangat aneh. Apakah kamu mendengarkan suara? Ada. Saya mendengarnya seperti itu. Saya juga mendengar hal yang sama. Saat mereka berdiskusi, ikan ini berkata lagi, "Jangan takut dan jangan ragu. Dari kehidupan ke kehidupan, aku selalu berikrar untuk menolong makhluk yang menderita. Saat ini orang-orang sedang kelaparan. Tanaman pangan tidak dapat tumbuh. Aku hanya bisa mempersembahkan tubuhku. Aku tengah berlatih di jalan Bodhisattva. Aku rela memberikan tubuhku bagi semua makhluk. Jika kalian dapat memanggil orang-orang untuk mengambil dagingku agar mereka dapat bertahan hidup, berarti kalian juga membantuku dalam melatih diri. Suatu hari nanti setelah aku mencapai pencerahan, kelompok orang pertama yang aku bimbing adalah kalian. Orang pertama yang akan mendengarkan ajaranku adalah kalian." Nah, kelima orang ini percaya bahwa iklan tersebut adalah seorang praktisi yang praktek di jalan Bodhisattva untuk menyelamatkan dunia. Mereka segera memberitahukan kepada semua orang. Banyak orang terus-menerus datang untuk mengambil dan memotong daging dari tubuh ikan itu. Walaupun tubuh ikan itu berlumuran darah, namun setelah beberapa saat setelah dagingnya terus diambil, dagingnya tumbuh kembali. Hingga akhirnya Dewa Langit tersentuh sehingga menurunkan hujan yang lebat yang membasahi seluruh bumi sehingga benih-benih dapat segera ditanam di tanah dan tanah dapat dengan segera digarap. Tak lama setelah itu hasil panen pun melimpah dan ikan itu pun meninggal dengan damai. Nah, ini adalah kisah yang sangat luar biasa dan tercatat di dalam kitab suci Buddha.
Oleh karena itu, setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, yang akan dibimbing pertama kali adalah kelima biksu ini. Ini bisa juga dikatakan sebagai hubungan sebab akibat atau jodoh karma mereka. Pada era Sang Buddha, baik Buddha maupun para muridnya memiliki jalinan jodoh. Di antara muridnya, tiap orang juga memiliki sebab akibatnya sendiri. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng sebab dan akibat. Apalagi kita sekarang masih dalam tataran makhluk belum tercerahkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap hukum sebab dan akibat ini, apakah kita bisa tidak meyakininya? Kita harus menghargai hukum sebab akibat. Inilah mengapa saya sering mengatakan bahwa kita harus menumbuhkan jalinan jodoh yang baik dengan orang lain, menghindari kemelekatan dan memberikan tanpa pamrih. Jika kita dapat membantu orang lain dengan sifat ini, maka kita membentuk jalinan jodoh baik dengan mereka. Tanpa pamrih berarti tanpa kemelekatan. Jadi ini adalah cara untuk menghapus keserakahan dan nafsu kita. Inilah bagaimana kita bisa bebas dari kebahagiaan dan penderitaan sehingga hati kita dapat mencapai keadaan tenang. Jadi dengan muridnya, Buddha selalu memberi kita pengingat ini. Batin memperoleh keleluasaan pada saat dapat melepaskan keinginan akan kenikmatan, bebas dari penderitaan atau kebahagiaan. Tiada lagi keserakahan dan obsesi. Pada masa Buddha masih hidup, para murid masih punya jalinan jodoh untuk menemani dan mengikutinya. Apalagi kita sekalian pada masa sekarang, sebagai para praktisi awam, mana boleh tidak berhati-hati terhadap jalinan jodoh. Selanjutnya, di tengah persamuhan yang terdiri dari 12.000 orang, Biksu Agung dan Arahat di antara nama-nama yang disebutkan. Selain Asnata Kaundinya, selanjutnya adalah Maha Kasyapa. Saya sering menjelaskan, Maha artinya besar, Kasyapa adalah marga Brahmana di masa lalu. Brahmana sendiri merupakan agama dan kasta di India. Di antara 4 kasta, Brahmana adalah yang paling mulia. Jadi dia dari kehidupan ke kehidupan selalu terlahir di dalam kasta ini. Oleh karena itu dia disebut Maha Kasyapa. Makna lain dari nama Kasyapa ini adalah tubuhnya dapat menelan cahaya mentari dan rembulan, sehingga tubuhnya berwarna ungu keemasan. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, sinar matahari pun akan tampak pucat. Kasyapa ini juga ada makna lain, yaitu usia yang sangat panjang. Di dalam kitab suci Buddha dikatakan bahwa yang Arya Kasyapa masih hidup hingga saat ini. Dia berdiam di gunung Kukutapada, menunggu kedatangan Maitreya untuk mewariskan jubah dan mangkok kepadanya. Ini tercatat dalam kitab suci Buddha. Jadi karena usianya yang paling panjang, ia adalah yang tertua di antara sesepuh, ditambah lagi dengan sinar terang yang terpancar dari tubuhnya. Itu menunjukkan bahwa selama banyak kehidupan yang lampau, ia telah menumpuk banyak kebajikan dan pahala. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Maha Kasyapa. Nah, Maha Kasyapa. Maha artinya besar. Kasyapa adalah marga Brahmana kuno yang artinya menelan cahaya dari mentari dan rembulan. Kasyapa ini punya usia paling tua, cahaya tubuhnya lebih terang dan mentari dan rembulan, serta memiliki jasa kebajikan paling besar, makanya dinamakan Maha Kasyapa. Lalu apa sebab dan kondisi kehidupan lampau dari Maha Kasyapa ini? Sehingga dalam waktu yang begitu panjang senantiasa terlahir dalam kasta Brahmana. Kehidupan demi kehidupan menjadi bangsawan yang mulia, terutama tubuhnya yang mampu menelan cahaya mentari dan rembulan. Sebenarnya ini apa penyebabnya? Nah, kisah ini terjadi sudah sangat lama, di masa lalu yang sudah sangat lama sekali. Dahulu kala ada seorang wanita miskin yang sangat tulus dan penuh kesalehan. Suatu hari ketika ia berada di sebuah vihara memasuki stupa, ketika bersembah sujud kepada Buddha, ia melihat bahwa stupa itu sudah sangat tua. Patung Buddha emas di dalamnya juga telah rusak. Lembaran-lembaran emas penutup rupang itu telah terkelupas dan berjatuhan.
Dia hanya memiliki satu niat dalam hatinya, yakni bagaimana caranya memperbaiki rupang Buddha. Karena itu dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan hidup sangat hemat. Uang dari hasil jeripayanya dibelikan emas sedikit demi sedikit sehingga terkumpullah. Nah, ketika berat emas sudah mencapai suatu takaran tertentu, dileburkannya menjadi sebutir manik emas. Ketika dia rasa bahwa berat ini mungkin sudah cukup untuk memperbaiki tubuh emas patung Buddha, perempuan miskin ini lalu mencari seorang pandai emas dan menceritakan keinginannya kepada pandai emas ini. Pandai emas sangat terharu mendengarnya. Betapa tulus hati perempuan ini. Bagaimana mungkin ya saya tidak ikut membantunya? Pandai emas ini lalu berkata kepada perempuan tersebut, "Saya sangat tersentuh mendengar ceritamu. Kalau begitu, bagaimana kalau emas darimu saya juga membantu melalui pekerjaan tangan saya? Saya tidak akan meminta ongkos kepadamu. Kita bersama-sama memperbaiki patung Buddha dan dengan begini mereka berdua bekerja sama memperbaiki patung Buddha ini menjadi sangat agung." Dan dikarenakan jalinan jodoh ini, maka keduanya saling menghormati, saling mencintai. Maka mereka menjadi suami istri. Nah, sejak saat itu selama 91 kalpa sebelum Buddha Sakyamuni datang ke dunia. Kalpa yaitu waktu yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwa selama masa ini mereka datang dan pergi, berganti-ganti antara kehidupan surgawi dan manusia. Terkadang lahir di surga, terkadang lahir di bumi dan menikmati kekayaan serta kemewahan, dan kemudian di surga Brahma. Jangka hidup di surga Brahma juga sangat panjang. Ketika umur Brahma berakhir, ia terlahir kembali di bumi dalam keluarga Brahmana yang kaya dan memiliki penampilan tubuh anggun. Seluruh tubuhnya seperti dapat memancarkan cahaya. Semua orang di keluarganya menganggap hal ini luar biasa, sehingga orang tuanya berkata bahwa jika mereka ingin mencarikannya seorang istri, mereka harus mencari seseorang dengan status sosial yang setara, dan mereka mengutus orang untuk segera menemukannya. Di negara tetangga ada seorang sesepuh. Di rumah memiliki seorang putri. Putri ini sangat cantik, bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki kulit yang halus, bahkan dapat memancarkan cahaya. Di dalam keluarganya, dia seperti mutiara di telapak tangan. Orang tuanya ingin mencarikannya pasangan yang sepadan, sehingga dua keluarga ini menjadi besan. Nah, sejak saat itu, meskipun pernikahan mereka diatur oleh orang tua, pasangan ini memiliki satu tekad yang sama, yaitu ingin melatih diri. Pada hari pertama pernikahan, keduanya saling menghormati dan mengutarakan niat hati mereka. Jika suatu saat ada kesempatan, mereka akan mengikuti Sang Maha Tercerahkan untuk menempuh jalan pelatihan diri. Pada masa itu adalah zaman Buddha masih hidup. Pasangan suami istri ini sangat mawas diri, saling berjanji jika ada jodoh akan meninggalkan kehidupan duniawi. Sejak saat itu hingga jodoh dan waktu tiba, keduanya bersama-sama menjadi biksu serta biksuni. Nah, setelah Mahakasyapa ini menjadi monastik, beliau tahu bahwa di masa lalu beliau menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, sehingga tekad beliau adalah melakukan pertapaan keras. Pertapaan keras ini disebutkan praktek duta. Nah, tidak hanya membebani tubuhnya secara fisik dan melatih pertapaan keras, terutama beliau sangat memahami dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, sehingga dia meresap dharma ke dalam batin. Beliau yakin menerima dan mengamalkan ajarannya serta menegakkan sila. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, beliau menerima dan menegakkannya. Sehingga semua orang di perkumpulan sangga menghormatinya sebagai murid senior. Seorang pemimpin di dalam perkumpulan sangga pernah sekali Buddha membawa sekelompok sangha menuju ke Bahuputra Catya. Semua orang berhenti untuk istirahat. Buddha melihat setangkai bunga di depannya, dengan santai memetiknya. Kemudian Kasyapa tersenyum. Ia menunjukkan bahwa guru dan murid terhubung di hati.
Ini adalah Kasyapa. Beliau memahami mengapa Buddha memetik bunga. Semua orang masih belum memahaminya. Namun Kasyapa melihat gestur dari Sang Buddha. Beliau memahaminya dengan jelas, sehingga beliau tersenyum. Pada saat itu Buddha mempercayakan satu set jubah kepada Kasyapa, karena beliau bisa mewariskan tekad Buddha. Jadi mempercayakan jubah dan mangkok kepada Kasyapa. Setelah Sang Buddha parinirvana, Yang Arya Kasyapa mengambil alih tanggung jawab mengundang orang banyak untuk mengumpulkan kitab suci. Inilah jasa kebajikan dari Yang Arya Kasyapa. Setelah beliau mengumpulkan dan menyusun kitab suci, Yang Arya Kasyapa mengambil kasaya atau jubah benang emas yang diamanahkan oleh Sang Buddha kepadanya. Dia lalu mulai menjunjung dan menegakkan jubah ini, memasuki gunung Kukutapada, menunggu setelah Maitreya terlahir ke dunia dan mencapai kebudahan, harus mewariskan semuanya lagi, barulah beliau memasuki parinirvana. Ini semua ada di dalam kitab suci Buddha dan merupakan sebuah kisah atau cerita yang sangat penting. Dikatakan sebagai cerita, seharusnya adalah karena Buddha ingin mewariskan dharma, mewariskan jubah dan patra atau mangkok. Masa ajaran Buddha Sakya ada di dunia. Sekarang di saat ini masih ajaran dari guru utama Buddha Sakyamuni kita. Sebenarnya masih berapa lama lagi Maitreya bisa turun ke dunia dan mencapai penerangan sempurna? Tentu saja tahun tersebut masih akan sangat lama. Coba Anda pikirkan, usia Yang Arya Kasyapa apakah panjang atau tidak? Jadi disebut sebagai orang berusia panjang memiliki praktek mendalam, terutama tubuh dan rupa yang agung, menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Jadi kita semuanya harus selalu senantiasa bersungguh hati. Cảm ơn.